Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. كما أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anak yang Ibu cintai, anak-anak yang Ibu banggakan, kali ini Ibu akan membahas tentang menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, ini adalah mapel mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 10. Perkenalkan dulu, nama Ibu Ratna Dewi Bakhria, guru agama di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Ibu lagi berkuda. Oke, Ibu lahir di Jawa Tengah, Ibu asli orang Jawa, lahir di Jawa Tengah, 16 September 1986, kira-kira umurnya berapa sudah sekarang? Pendidikan S1 di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta di Solo, kemudian S2-nya di Jogja. Alhamdulillah sudah menikah dan sudah punya anak 3, laki-laki, perempuan. Hobinya berkuda dan menulis di nanabakhria.blogspot.com. Jadi yang mau blogging, yang mau lihat-lihat blogspot bisa mampir di nanabakhria.blogspot.com. Nanti ada judulnya Kontemplasi Nana kita. Oke. Sebelum kita belajar tadi tentang tema yang di depan tadi, kita perlu tahu dulu nih, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Apa itu capaian dan tujuan? Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu adalah kita nanti mau belajar apa sih? Goal setting pembelajaran kita kali ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi biar nggak usah kemana-mana. Jadi ada kerangkanya dulu. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah, ini kan umumnya ya, ini detailnya di sini, di tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih. Peserta didik mampu menganalisis dalil, ya, Quran Surat Al-Isra ayat 32, An-Nur ayat 2, kemudian hadis yang berkaitan dengan larangan berzina. Kemudian peserta didik mampu menyajikan paparan mengenai bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas itu dilarang oleh agama. Peserta didik juga mampu menghindari pergaulan bebas itu sendiri. Oke. Apa sih Bu sebenarnya pergaulan bebas? Dari tadi kita ngebahas ya, pergaulan bebas, zina. Sebenarnya pergaulan bebas itu kayak apa sih? Oke, daripada banyak definisi-definisi, kita lihat definisi dari Kartono. Itu seorang ahli, seorang ilmuwan sosiologi. Sosiologi itu sosial. Seseorang yang ahli tentang ilmu sosial. Mengatakan bahwa pergaulan bebas merupakan patologis sosial remaja. Apa itu patologis? Patologis itu keadaan yang sakit. Kondisi sakit, kondisi abnormal, kondisi di luar normal. Kondisi sakit tentang sosialnya, sosial remaja. Penyebabnya apa? Ya karena pengabaian sosial tadi. Mungkin kurang perhatian dari orang tua, kurang perhatian dari guru, kurang perhatian dari peer grupnya, seakhirnya melakukan hal-hal yang di luar norma. Merasa bebas
dan sebagainya. Terus yang dimaksud dengan zina itu apa, Ibu? Zina adalah hubungan badan, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan di luar pernikahan. Terus bagaimana seorang muslim bergaul? Gini ya anak-anak ya. Kita tuh bisa bergaul, bisa jadi remaja yang kerenan gaul tanpa harus bebas. Bisa. Gimana caranya, Bu? Nanti. Makanya kita belajar dulu gimana cara. Setiap ibu masuk kelas, hal yang pertama ibu sampaikan adalah dalil dulu ya, dalil. Jadi nggak ada tuh kata-kata, tahu nggak sih kata si A begini, kata si B begini. Kata Bu Ratna ya, kalau begini-begini tuh hukumnya begitu, nggak ada. Tidak ada kata Ratna Dewi Bahria di antara kita, tidak ada. Orang yang cerdas, orang yang berkualitas, kalau mau ngomong itu based on data. Kalau ada permasalahan nih, perselisihan misalnya. Sebentar, ada kok dalilnya surat Al-Isra ayat 32 kok gitu. Bukan, katanya Ustadz ini, katanya Ustadzah ini, enggak gitu. Ada kok dalilnya. Maka harus kuat di sini dalilnya. Apa itu Al-Isra? Al-Isra, Quran surat Al-Isra ayat 32 mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Nih. Yang dilarang di dalam Al-Isra itu bukan wala zina, enggak langsung gitu, enggak langsung. Kenapa Allah enggak langsung kata-kata wala zina, janganlah berzina, kenapa harus gitu? Kenapa enggak gitu? Kenapa harus ada kata-kata takrobu? Allah mendekati zina saja dilarang, apalagi berzina. Maksudnya Al-Isra ayat 32 itu begitu. Dan janganlah kamu mendekati zina. Hal-hal yang mendekati zina itu hukumnya haram. Apalagi zina, jelas haramnya. Kenapa zina itu haram? Kenapa mendekati zina saja itu tidak boleh? Haram. Kenapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Fahisyatan, zina itu sesuatu hal yang keji. Kok bisa keji? Kejinya gimana? Toh dilakukan suka sama suka, kok toh tidak merugikan orang lain? Perbuatan keji itu kenapa toh tidak merugikan orang lain? Sebentar. Intisari dari ayat di atas. Mendekati zina saja, tadi sudah saya jelaskan. Mendekati zina saja dilarang. Apalagi zina. Maka baik mendekati zina ataupun zina itu sendiri hukumnya haram. Jelas pertama. Aduh. Sorry. Maaf ya, tadi kepencet. Contoh yang wala taqrabu zina. Contoh mendekati zina itu apa? Pacaran. Yang malam-malam kamu nonton YouTube apa, lihat-lihat film apa itu, hati-hati. Perempuan yang sekarang banyak model-model baju yang sangat fashionable, hati-hati dalam memilih fashion. Apakah fashionnya para muslim sekarang ini apakah masih ketat-ketat? Itu bukan pakaian yang syar'i. Tutuplah aurat dengan sempurna, itu adalah salah satunya adalah dengan tidak membentuk badan dan tidak nerawang. Ya. Karena itu akan memicu daripada zina itu sendiri. Salah satu pemicu. Oke, kenapa zina dikatakan fahisyatan nih? Zina adalah hal yang keji. Kenapa? Karena hasil anak zina ini misalnya nih, si A dan si B nikah. Si A dan si B melakukan perbuatan zina, hubungan seksual di luar nikah, kemudian hamil. Anak hasil dari perzinahan itu tidak boleh dinasabkan ke ayah. Pentingnya nasab keturunan dalam Islam itu. Maksudnya hilangnya nasab itu apa, Bu?
Misalnya, ini anak perempuan. Yang anak perempuan itu adalah anak yang lahir di luar pernikahan. Atau bahasa umumnya mungkin anak haram. Bisa gitu ya, kalau orang awam menyebutnya anak haram. Anak yang dilahirkan dari perzinahan. Misalnya perempuan, dia nikah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, bapak biologisnya tadi, tapi di agama tidak diakui sebagai bapaknya, maka pernikahan menjadi tidak sah. Hati-hati. Saya terima nikahnya, nggak bisa, binnya itu, ini hukuman seumur hidup ya. Ketika anak hasil zina tadi, maka nasabnya tidak boleh dinasabkan ke ayahnya, meskipun itu ayah biologis. Bolehnya di mana? Bolehnya harus ke ibunya, binti. Makanya anak hasil zina itu, bapaknya biologis itu tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah. Tidak punya kewajiban karena hilang, nasabnya sudah terputus. Nikah pun nggak usah pakai bin ayahnya, nggak bisa. Harus binti ke ibunya. Pertama itu, hilang nasabnya. Yang kedua, tidak berhak atas harta waris. Saya tegaskan, warisan itu sudah diatur oleh Allah. Kalau istrinya meninggal, suaminya dapat sekian, anaknya dapat sekian, anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, sudah diatur, dan yang mengatur pembagian harta waris itu Allah, bukan yang punya warisan. Mentang-mentang si A itu anak yang paling aku sayang, maka dia aku kasih harta kekayaanku 70%, nggak bisa. Harta waris itu sudah ada ketentuannya, dan itu Allah yang ngatur. Dan anak yang keluar dari hasil zina itu tidak berhak atas waris. Makanya innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Karena hukumannya seumur hidup, fatal. Kehormatan keluarga hancur. Wadah mendidik generasi hancur. Seorang pemimpin yang beriman, bertakwa, berkualitas itu hanya muncul dari keluarga yang halal. Dari keluarga yang baik-baik. Dari wadah yang baik-baik. Maka fatal, generasi pun juga akan hancur. Bayangkan akan banyak sekali anak yang keluar dari hasil zina, maka bisa dipastikan peradaban pun juga peradaban yang ilahi. Oke, dalil yang kedua. Quran surat An-Nur ayat 2. Quran surat An-Nur ayat 2. Azaniyatu wazani, perhatikan baik-baik. Di dalil Al-Quran ayat kedua, di sini ada gini ya. Kalau dalil itu biasanya pasti laki-laki dulu, baru perempuan. Ini kenapa di perzinahan ini perempuan dulu baru laki-laki? Kenapa? Karena sebab dan akibat dari perzinahan itu didominasi oleh perempuan. Sebab, contoh. Perempuan yang bersolek, perempuan yang pakai bajunya serba minim, berlenggak-lenggok, menggoda, dan sebagainya. Itu pemicu utama terjadinya perzinahan. Bukan satu-satunya, tapi utama. Salah satunya yang lain mungkin karena laki-laki memang tidak bisa menjaga matanya, memang laki-lakinya mata keranjang ibaratnya. Itu salah satu faktor, iya. Tapi faktor perempuan menjadi faktor utama. Itu sebab. Dan akibatnya yang paling menderita adalah perempuan. Kalau perzinahan laki-laki dan perempuan, laki-laki berzina selesai, pergi selesai, nggak ada tanggungan. Tapi kalau perempuan berzina, dia hamil, mau disembunyiin kemana perut segede itu? Nggak bisa, dia mau lari kemana, nanti dia masih kesakitan melahirkan, kesakitan mendidik, kesakitan. Baik dianalisa, baik dari sisi sebab maupun dari sisi akibat, itu sangat fatal ada di perempuan. Makanya di sini azaniyatu, pezina perempuan itu diawalkan daripada azani atau pezina laki-laki. Oke. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah.
Berdasarkan dari di atas, 1, zina sangat dipengaruhi oleh perempuan. Sebab dan akibat banyaknya faktor itu perempuan. Yang kedua adalah pelaku zina itu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. 100 kali cambuk. 100 kali cambuk itu bagi yang masih gadis perjaka atau ghairu muhsan. Jadi di sini hukum pelaku zina itu harus disaksikan oleh umat yang ada di sekitar kejadian berzina. Jadi tidak boleh, hukuman itu tidak boleh dilakukan secara tertutup, tidak. Dilakukan, disaksikan oleh umat yang ada di sekitar tempat perzinahan. Kemudian dilakukannya adalah kalau dia sudah menikah itu dirajam. Dirajam itu gimana? Dirajam itu tanah itu digali sepanjang dari kaki sampai dengan pundak. Yang tersisa di atas tanah itu cuma ini aja, muka aja, kepala aja. Jadi sisa kepala aja. Kemudian dilempari pakai batu sampai mati. Itu namanya dirajam. Kalau yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah atau gadis perjaka, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan. Ingat ya, baik dirajam maupun dicambuk 100 kali itu disaksikan oleh umat. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Efek jera. Wah, Islam ini sadis sekali. Loh, dengan hukuman yang sangat sadis seperti ini, maka akan memberikan pelajaran kepada umat yang lainnya jadi takut untuk melakukan zina. Bayangkan kalau perzinahan hukumannya cuma di penjara sebulan 2 bulan atau denda berapa puluh juta, maka orang kaya dengan sangat mudah, gampang itu nggak ada yang takut, zina aja. Tapi kalau dengan hukuman yang sangat berat, maka orang mau melakukan zina itu mikir ratusan kali. Itu hikmahnya adalah efek jera terhadap umat yang lain. Tapi dengan syarat ya. Hukum zina mau dirajam ataupun dicambuk sampai 100 kali itu ada syaratnya. Pertama, hubungan seksual itu dilakukan di luar pernikahan dan dilakukan dengan sadar tanpa di bawah obat bius dan sebagainya. Harus dilakukan dengan sadar. Kemudian terbukti dengan 4 saksi laki-laki, bukan perempuan ya, bukan perempuan. Kenapa sih harus laki-laki? Ya karena biasanya kan logikanya laki-laki lebih main dibanding dengan perempuan. Bisa itu itu analisa saya saja. Yang jelas harus 4 saksi laki-laki. Yang selanjutnya adalah pengakuan sumpah dari pelaku, sumpah bahwa saya benar-benar berzina misalnya. Harus ada pengakuan begitu. Mengatakan bahwa saya mengaku atau bersumpah bahwa saya melakukan ABC. Nah, harus ada begitu. Misalnya, jika ada orang yang mau menuduh, tahu nggak sih, orang julid gitu ya, tetangga aja. Tahu nggak sih, si A sama si B tuh zina, tahu kemarin aku lihat. Misalnya. Orang yang menuduh orang lain berzina itu namanya qadhaf. Qadhaf. Jika dia tidak mampu menghasilkan saksi, jika dia tidak mampu menghadirkan 4 saksi laki-laki, pengakuan sumpah dari pelaku, maka dia akan mendapatkan hukuman had qadhaf. Apa itu? Dia dicambuk 80 kali. Dengan adanya hukuman yang sekilas sadis gitu ya. Orang mau berzina tuh mikir banget. Bahkan orang mau menuduh orang lain berzina pun itu sudah sangat mikir, nanti kalau aku tidak terbukti di depan pengadilan, maka aku akan dicambuk 80 kali cambukan. Jadi orang tidak sembarangan untuk menuduh berzina. Penjara nggak penuh. Dasar hukum. Tadi sudah dari Al-Quran 2, sekarang hadis Rasul. Perhatikan. Kalau ini lebih ke etika pergaulan sebenarnya. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Ini salah satu ikon validitas sebuah hadis. Jadi hadis itu valid perkataan dari Rasulullah atau tidak,
itu salah satunya bisa kita lihat dari perawinya. Dari siapa nih? Dari Bukhari, dari Muslim, dari muttafaqun alaih, dan ada beberapa yang dianggap valid oleh jumhur ulama. Oke. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma'adi mahram. Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang perempuan, kecuali bersamanya mahram. Ibu, mahram atau muhrim? Mahram itu sama nggak ya, Bu, sama muhrim? Beda. Tapi kalau kita sering lihat ya, orang awam itu sering bilang, eee, kalau mau diajak salaman gitu, "Maaf bukan muhrim," gitu. Besti, beda, mahram sama muhrim itu beda. Muhrim itu dari kata ihram. Itu loh, orang laki-laki yang mau haji, umroh, terus pakai pakai kain warna putih terus selempangkan tuh. Orang yang memakai kain ihram, melakukan ihram, ibadah haji atau umroh itu namanya muhrim. Tapi mahram itu dari kata haram. Mahram itu dari kata haram, yaitu haram untuk dinikahi. Siapa? Perempuan, mahrammu siapa? Bapakmu, kakekmu, adik laki-lakimu, kakak laki-lakimu, om kamu, itu mahram. Haram untuk dinikahi. Maka salah satu etika pergaulan dalam Islam adalah tidak diperkenankan berdua-duaan yang bukan mahram. Karena kalau berdua-duaan dalam Islam namanya berkholwat, itu salah satu bentuk dari takrobuz zina, mendekati zina, dan hukumnya adalah haram. Tadi kan pada dalil yang pertama lah takrobu zina, maka janganlah kamu mendekati zina. Terus gimana nih? Oh, saya geser dulu. Terus terus Bu, bagaimana cara menghindari pergaulan yang bebas? Gimana sih Bu, kita sebagai seorang muslim yang tetap gaul, tetap keren, tetap oke, tapi nggak kena dengan pergaulan bebas itu gimana sih Bu? Oke, kita lihat kita lihat ya. Nah, satu, belajar agama, belajar ajaran agama. Dulu waktu Ibu ngajar tuh ada yang tanya, "Bu, boleh nggak belajar, ilmu filsafat? Bu, boleh nggak sih kalau kita tuh lebih mempelajari tentang berbagai ilmu gitu, misalnya tentang komputer Kak, atau tentang penelitian-penelitian lain misalnya, atau apapun gitu, boleh nggak Bu?" Gini ya Nak, hidup itu kamu harus tahu skala prioritas kamu itu di mana. Belajar agama itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Bayangkan kamu muslim, tapi kamu tidak bisa baca Al-Quran. Muslim, tapi kamu tidak tahu ketika sholat, terus kamu sakit, itu Bu, kalau sakit itu boleh nggak sholat? Aneh. Bu, kalau nggak bisa berdiri, boleh nggak sholat sambil duduk? Sholat sambil duduk itu gimana caranya? Sholat sambil tidur itu gimana caranya? Bu, kalau kita berada di suatu tempat nih misalnya, nggak ada air sama sekali. Terus gimana caranya wudhu? Tayamum. Tayamum itu gimana caranya? Harus tahu, Nak. Makanya mempelajari ajaran agama itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Kalau kamu nanti ditakdirkan Allah menjadi seorang muslim yang kaya, maka kamu harus bercita-cita gimana biar bisa naik haji. Wah, haji itu gimana caranya? Pelajari, harus tahu. Karena haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Mampu secara fisik, mampu secara material. Maka ketika dua-duanya ini mampu, kamu harus belajar gimana, harus tahu. Yang lain, ilmu yang lain gimana? Yang lain hukumnya sunnah, ya pelajari saja. Tapi yang agama tidak boleh ketinggalan. Karena kamu harus tahu mana skala prioritas. Agama harus paham, harus tahu. Yang lainnya hukumnya boleh. Mau belajar yang lain boleh, tapi agama harus kuat. Gitu.
Selanjutnya adalah menutup aurat dengan baik. Menutup aurat tadi kita sudah dibahas di awal bahwa azaniyatu wazani. Azaniyah, pezina perempuan itu salah satu sebab dan akibatnya itu lebih besar di perempuan. Maka wahai perempuan, anak-anak cantik, lihat dirimu, kamu begitu berharga dari sisi fisik, dari sisi apapun, sangat berharga, maka jangan diobral. Tutup auratmu dengan sempurna. Kalau kamu mau memilih baju yang menurut kamu fashionable, silahkan. Tapi fashionable itu adalah pertimbangan nomor 2. Pertimbangan pertamanya adalah baju yang syar'i yang menutup aurat dengan sempurna. Ya. Selanjutnya, selektif dalam memilih teman dekat. Ibu nih pilih-pilih sama teman. Oh iya, teman harus pilih-pilih. Yang tidak pilih-pilih itu berbuat baik. Misalnya, tetangga kamu ada yang kebakaran, tetangga kamu ada yang kebanjiran. Nah, nggak usah lihat tetangga kamu itu mau muslim, mau non-muslim, mau penjudi, mau pemabuk, mau suka julid, nggak ada urusan gimana caranya kamu jadi orang garda terdepan untuk menolong mereka. Berbuat baik tuh nggak usah lihat-lihat siapa. Tapi kalau memilih teman dekat, memilih sahabat, harus pilih-pilih, tidak bisa tidak, harus. Harus pilih-pilih. Karena apa? Nih ya, contohnya nih ya. Kamu satu kelas nih, ada teman kamu yang satu. Dia nih suka belajar, pinter. Kalau kamu dekat sama dia, lama-lama kamu pepet terus, lama-lama tuh kamu akan ngikut. Jadi senang belajar, nilai kamu semakin hari jadi semakin baik. Beda kalau kamu temenan sama yang sering bolos, sering nonton yang aneh-aneh, sering ngomong yang kasar-kasar, maka sedikit banyak kamu akan keikut. Bolos nggak apa-apa deh sesekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya itu jadi habit. Coba-coba deh ngerokok, lama-lama keterusan dan sebagainya. Teman, sahabat itu sangat menentukan masa depan kamu, sangat menentukan kondisi akhirat kamu. Makanya pilih teman yang sholih. Kalau kamu punya teman yang sholih, punya sahabat yang sholih, ketika kamu lagi jalan nih berdua, adzan. Teman kamu yang sholih mengatakan, udah adzan nih, kita stop dulu deh, kita mampir ke masjid buat sholat. Kalau teman yang tidak sholih ya lanjut aja. Alah, sholat nanti juga bisa. Teman itu harus pilih-pilih. Hindari tempat maksiat. Udah tahu nih kalau di satu tempat nih, kalau di kafe yang remang-remang tuh biasanya begini-begini, ya udah hindari, nggak usah ke sana. Alah, cuma pengen tahu aja, cuma penasaran aja. Hati-hati dengan penasaran kamu ya. Tidak semua yang penasaran itu harus dicicipi. Sesekali itu bisikan setan. Coba sesekali itu lama-lama kelanjutan bahaya. Kalau sudah tahu itu hal yang buruk, sudah nggak usah didatangi. Makanya perlu teman yang solih tadi. Jadi menarik kamu untuk mencoba hal-hal yang begitu-begitu. Bu, kalau misalnya nih Bu, saya ini udah belajar ilmu agama, sudah menutup aurat dengan baik, teman saya sudah baik, saya sudah sudah bisa menghindari tempat-tempat maksiat, tapi imajinasi saya ini Bu, ini usia-usia SMA, usia-usia SMK, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini usia-usia imajinatifnya luar biasa ya. Gimana nih Bu? Puasa. Dengan kamu puasa itu akan sangat mengontrol imajinasi kamu yang sangat liar itu. Beneran. Puasa dzikrullah, kalau nggak bisa puasa Daud ya puasa Senin Kamis, kalau belum bisa ya puasa Ayyamul Bid yang 3 hari dalam 1 bulan itu puasa. Zikir terus sama Allah. Nggak mungkin kita tuh ya, kalau sudah jalan aja menuju ke Allah, maka Allah akan lari ke kita. Allah akan senang. Kalau manusia kan dikeluhin terus, ngeluh terus, kesel. Tapi Allah akan senang kalau lihat hambanya yang terus datang ke Allah, ngeluh terus, ngadu terus, "Ya Allah, saya ini kok gini-gini, ya Allah, Allah akan sangat sayang sekali dengan hamba yang senantiasa ingat pada Allah. Ya nggak mungkin kok
hambanya segitunya sama Allah, masa Allah cuekin? Ya nggak mungkin, mustahil. Pasti dikasih solusi sama Allah. Oke. Remaja gaul, punya Ibu nih saya naikin ke atas sedikit, oke. Remaja gaul itu tidak identik dengan kebebasan. Pahami baik-baik. Pahami baik-baik. Remaja gaul itu tidak identik dengan kebebasan, tapi remaja gaul adalah remaja yang mampu mengatur diri dan lingkungan menjadi lebih baik. Oke. Again, agent of change. Mengatur diri dan lingkungan. So, untuk mampu mengatur diri dan lingkungan lebih baik itu kamu butuh tim. Tim itu adalah sahabat yang solih dan berkualitas. Maka kamu akan semakin mampu untuk mengatur diri dan lingkungan menjadi lebih baik. Misalnya kamu bisa jadi konten kreator yang tetap gaul, tetap lucu, tapi syar'i. Bisa banget. Makanya kamu cari circle tuh yang berkualitas, yang baik, yang solih. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Terus tugasnya nih kira-kira apa nih? Tadi kan kita sudah ngebahas pergaulan yang bebas itu gimana caranya kita menghindarinya, gimana kita jadi muslim yang tetap gaul tapi syar'i, gimana? Nah, Ibu ada tugas buat kalian. Bikin poster. Saya mau kalian itu menggunakan bahasa kalian, saya mau kalian itu berdakwah dengan peer group kalian dengan membuat poster. Poster terkait dengan meredefinisi bahwa muslim yang gaul, yang berkualitas, itu tidak harus bebas kok. Intinya adalah itu. Kamu bikin keyword, kamu bikin jargon-jargon apapun, kemudian kamu desain, jadikan poster, kemudian dipost di media sosial. Kamu adalah bagian dari perubahan. Kamu adalah bagian dari peradaban, maka kamu bisa mulai dari circle kamu sendiri. Gitu tugasnya. Satu orang bikin satu poster yang berkaitan dengan definisi remaja gaul, tidak harus remaja yang bebas. Pergaulan itu tidak harus punya pergaulan yang bebas. Pergaulan syar'i itu seperti apa? Kamu meredefinisi, kemudian kamu bikin sebuah poster. Oke? Sekian dari saya. Maaf kalau ada salah hilafnya. Kalau mau ada yang konsultasi, mau tanya-tanya silahkan di WA Ibu di 08 222 632 9964. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.